Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita naikkan syukur, pujian penyembahan kita. Kita mau bersyukur bahwa kita ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih Tuhan, itu semua karena kemurahan-Nya. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan, untuk waktu kesempatan yang masih Engkau beri Tuhan. Pujian penyembahan kami Bapa, biar pujian penyembahan kami Bapa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami bawa ibadah dari pagi, dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kau yang beracara Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau katakan setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau harapanku, Kaulah selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas, dengan apa Yesus segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh sungguh baik Yesus. Yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan. Benar Yesus, Kaulah harapan kami. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kami membalasnya? Balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
kamu Salalaya sekepeke. Ini iman kami Tuhan. Kami akan tetap setia untuk selama-lamanya ya Yesus. Karena Engkau lebih dulu mengasihi kami Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Ini janji kami kepada Engkau ya Yesus. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji. Yes Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu Yesus. Seperti wanita mengurapi, amin Yesus, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidup kami Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus Engkau baik bagi seperti wanita, seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus Engkau baik. Sama-sama katakan sampai akhir ku menutup mata. Yes Tuhan, ku tetap setia menanti janji. Yes. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Mari angkat suaramu, katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata. Ini janji kami Tuhan. Yes, menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Dengan lembut katakan sampai akhir. Kau melihat hati kami Tuhan. Yes. Menanti janji sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu.
bersyukur boleh ada di tempat ini memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu, buat kesehatan, buat kesempatan. Tuhan, kami minta jamahan Roh Kudus ketika firman disampaikan, kami bisa menangkap pesan Tuhan. Kami bisa menyimpannya dalam hati, bahkan kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Bapa, sehingga ibadah ini tidak menjadi sia-sia, karena melalui ibadah ini Tuhan mengubah kami melalui firman-Nya. Terima kasih Bapa, segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi buat yang ada di rumah. Saudara, ini ibadah tatap muka yang pertama. Ya, mungkin saudara kita nggak lama ya nggak jumpa ya, kangen ya saudara ya di sini ya. Puji Tuhan, saya senang melihat saudara dalam keadaan yang baik walaupun tidak banyak. Jadi saya jadi ingat beberapa tahun yang silam ketika gereja ini baru dirintis ya, yang hadir juga tidak terlalu banyak seperti ini kira-kira. Tapi ini situasinya berbeda, saudara ya. Saudara, saya pertama ingin mengucapkan terima kasih atas doa-doa yang sudah saudara naikkan kepada Tuhan, khususnya untuk ayah saya yang sedang dirawat di rumah sakit di Singapura. Sebetulnya ada sebuah peristiwa yang menakjubkan terjadi, cuman saya pikir lebih baik nanti saya saksikan ketika semuanya sudah selesai. Karena pada tanggal 29 Juli itu kemarin waktu saya di ICU di rumah sakit, mami saya sempat dipanggil, demikian pula dengan adik saya yang ada di Singapura, karena di hasil pemeriksaan secara keseluruhan dinyatakan sudah tidak ada harapan. Dan karena kondisi COVID yang ada di Singapura, segala sesuatunya harus dipercepat. Dan mami dan adik saya diminta mempersiapkan diri. Mungkin tidak akan lewat dari waktu 3 sampai 4 jam. Dan kalau memang itu terjadi harus segera dikremasi dan segala macam lah. Kita tahu karena Singapura itu negara yang lebih disiplin ya daripada di Indonesia, segala sesuatunya juga serba ketat di sana. Namun ada sesuatu yang terjadi saudara. Jadi 29 Juli itu 4 hari yang lalu. Hari ini papa saya masih hidup. Bahkan sebenarnya kondisinya lebih baik. Ya, dokter juga bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dalam hal ini saya tetap meminta dukungan saudara untuk mendoakan beliau. Terlepas saya menghargai setiap pendapat medis yang dikatakan oleh dokter, tapi terlepas dari itu semua, saya tetap percaya bahwa Tuhanlah yang pegang kendali. Tuhan yang akan menentukan seperti apa. Oleh karenanya sebelum Tuhan berkata bahwa sudah waktunya pulang bagi papa saya tidak akan berhenti berdoa untuk beliau. Saya tidak akan berhenti mengimani bahwa beliau itu sembuh. Ya, saya minta bantuan kepada saudara. Haleluya. Saudara, ini adalah kesempatan yang baik di mana kita bisa ngadain ibadah tatap muka yang pertama, saudara. Selama seminggu terakhir, saya berusaha menyelidiki kitab Perjanjian Lama yang mungkin saudara sudah baca, yaitu kitab Hakim-Hakim ya. Pasti saudara pernah baca kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim ini terdiri dari 21 pasal. Dan dalam 21 pasal itu yang dicatat adalah kehidupan bangsa Israel sejak mereka masuk ke tanah Kanaan. Ya, kita tahu bahwa sebelumnya adalah kitab yang mencatat perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun, dan kitab Hakim-Hakim dimulai dengan generasi Yosua, itu adalah mereka yang berhasil masuk ke Kanaan dan bagaimana hidupnya selama 350 tahun. Artinya dari generasi ke generasi kitab ini mencatat kehidupan bangsa Israel di sana, saudara. Nah, dari 21 pasal yang saya baca, saya renungkan, ada hal yang terulang terus-menerus. Dan ini dicatat di dalam kitab Hakim-Hakim, bagaimana peristiwa ini diulang terus-menerus, sehingga akhirnya
akhirnya menyebabkan atau menentukan apakah bangsa Israel ini menang atau kalah dalam kehidupannya. Saudara, saya percaya kalau peristiwa itu diulang dan dicatat secara terus-menerus, artinya ini juga pesan buat Anda dan saya, agar kita bisa belajar dari kehidupan bangsa Israel. Amin. Dan ternyata ini menentukan apakah kita mau menjadi orang percaya yang bisa menang dalam kehidupan atau sebaliknya kalah, saudara. Ya. Jadi dari generasi ke generasi hal ini terjadi terus-menerus. Mari kita melihat yang pertama. Kita melihat dari Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 dan 8. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 dan 8. Saya bacakan buat saudara ya. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menjual mereka kepada Kusyan Rishathaim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel takluk kepada Kusyan Rishathaim 8 tahun lamanya. Ini baru satu generasi, di bawahnya Yosua. Jadi generasi ini saya sebut generasi Otniel ya, karena nanti akan dibangkitkan seorang hakim yang bernama Otniel. Nah, satu generasi setelah Yosua dikatakan bahwa orang Israel dijual kepada Kusyan Rishathaim. Kenapa mereka dijual? Karena mereka melakukan apa yang jahat. Coba perhatikan ayat yang ke-7 sekali lagi. Apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal, saudara. Sebetulnya bukan karena mereka lupa siapa Tuhan, enggak, bukan seperti itu. Tapi karena mereka hatinya mulai menyimpang, lalu menyembah kepada Baal. Saudara, ini seringkali disebut dalam istilah rohani yang seringkali kita dengar adalah dosa perzinahan rohani. Perzinahan rohani. Saudara, kita tahu ketika seorang wanita menikah dengan seorang pria, harusnya dia hanya boleh berhubungan intim dengan suaminya. Betul ya? Dan ketika wanita itu punya hubungan intim dengan orang lain selain suaminya, di saat itulah wanita ini disebut berzina. Atau demikian pula dengan sebaliknya, kalau seorang suami melakukan hal yang sama disebut suaminya juga berzina. Saudara, kita tahu di dalam istilah rohani bahwa Anda dan saya orang percaya ini adalah mempelai wanita dari Yesus Kristus yang adalah mempelai pria, atau secara mudah dikatakan Anda dan saya ini istrinya Yesus. Nah, waktu kita menyembah Allah lain, kita disebut berzina secara rohani. Ini yang disebut melupakan Tuhan, saudara. Dan akibat orang Israel beralih menyembah kepada Baal, dia itu dijual. Istilah dijual ini artinya diizinkan dikalahkan. Dalam hari ini kepada seorang raja yang bernama Raja Kusyan. Raja Kusyan ini memimpin bangsa Aram yang ada di Mesopotamia. Dikalahkan. Bukan saja dikalahkan, akhirnya mereka ditindas, diperas tenaganya, hartanya, emosinya, sepanjang berapa? Dikatakan sepanjang 8 tahun lamanya. Oh, ini satu hal yang sangat-sangat menyulitkan, sangat-sangat menyiksa mereka. Perhatikan saudara, ini dilakukan baru satu generasi setelah Yosua. Coba kita lihat pada hal yang berikutnya lagi. Generasi berikutnya lagi. Kita lihat pada Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 dan 2. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 dan 2. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ini generasi berikutnya. Satu hal yang sama diulangi oleh bangsa ini, yaitu mereka melakukan hal yang jahat. Apa hal yang jahat itu? Sama saudara, mereka melakukan dosa perzinahan rohani lagi.
Mereka menyimpang lagi dan menyembah kepada Allah lain. Lalu apa akibatnya? Kita lihat ayat yang kedua. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Saudaraku, ini terjadi pada zaman seorang nabiah yang bernama Deborah, yang diangkat menjadi hakim buat bangsa Israel. Generasi setelah Otniel, saudara. Ternyata orang Israel lakukan hal yang sama lagi, saudara. Dan akibat itu mereka diizinkan Tuhan, dikalahkan oleh Raja Kanaan. Dan ditindas demikian rupa, bahkan lebih lama lagi, 20 tahun, saudara. Mereka ditindas, diperas, dikuras habis hartanya, saudara. Kita lihat satu contoh lagi ya. Sebetulnya ada banyak, tapi saya mau tayangkan 3 saja kepada saudara. Kita akan melihat dari Hakim pasal 6, ayat pertama, saudara. 1 ayat saja. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Perhatikan, saudara. Sama, diulang lagi. Ini generasi berikutnya lagi, saudara. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Midian. 7 tahun lamanya. Saudara, kelihatannya lebih singkat. 7 tahun ya. Tapi sebetulnya penyiksaan, penindasan yang dilakukan oleh bangsa Midian ini jauh lebih berat dibandingkan dengan bangsa Aram, saudara. Jauh lebih berat. Bahkan dikatakan sampai bangsa Israel itu dalam kondisi yang amat melarat, sangat melarat. Tidak ada yang tersisa, saudara. Mereka habis, hasil panen habis, hasil ternak habis. Benda-benda apapun yang mereka bisa gunakan, yang berharga diambil, dijarah, saudara. Tapi bangsa Midian itu setelah menguras habis ditinggal. Jadi diberi kesempatan mereka untuk mulai berusaha kembali. Mulai menanam lagi, mulai mencari ternak lagi. Nanti begitu mau menikmati, dijarah lagi, dihabisi lagi. Itu berulang terus selama 7 tahun. Sehingga mereka disebut melarat, saudara. Dan hal yang sama juga terjadi akibat dosa ini. Dikatakan setelah mereka melakukan perjinahan rohani ini, mereka diserahkan, saudara. Perhatikan, saudaraku. Ada sebuah pesan di balik catatan kitab Hakim ini, yaitu bahwa dosa akan membawa orang percaya kepada kekalahan dan penindasan. Saya ulangi ya, dosa akan membawa orang percaya kepada kekalahan dan penindasan. Ditindas, bahkan diperbudak. Diperbudak oleh apa? Oleh masalah, saudara. Harusnya orang percaya itu ditetapkan Tuhan untuk, bukan mereka tidak akan menghadapi masalah. Ya, kita jadi orang Kristen atau kita bukan orang Kristen, kita pasti punya masalah. Tapi kita ditetapkan dan Tuhan menghendaki kita ini bisa menang melawan masalah. Bukan dikalahkan oleh masalah, bahkan diperbudak oleh masalah. Sekitar 3 tahun yang lampau ada sepasang suami istri ke sini, saudara. Ya, orang dari luar pulau yang hijrah ke kota Malang, lalu mereka mulai buka usaha, punya anak 2. Anaknya dua-duanya perempuan, pinter-pinter, saudara, anaknya itu. Dan mereka datang karena dalam masalah keuangan, saudaraku. Ya. Lalu kita konseling, kita bicara banyak, dan akhirnya ditemukanlah bahwa sang pria ini hidup di dalam dosa. Ya. Hidup di dalam dosa. Cuma sayangnya sang pria ini tidak menyadari hal itu, saudara. Sekalipun saya coba beritahu, ya, tidak menyadari hal itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Tahun demi tahun dilalui oleh suami istri ini, sejak anaknya kecil sampai anaknya sudah mau masuk kuliah, itu didera oleh masalah yang sama, dikalahkan oleh masalah yang sama, ditindas oleh masalah yang sama. Sampai akhirnya saya bilang begini, oke lah, kalau Anda nggak mau terima nasihat saya, sebetulnya Anda nggak perlu datang ke sini lagi. Untuk apa ke sini? Toh saya akan memberi nasihat yang sama.
Kalau Anda punya jalan keluar yang lebih baik dari nasihat saya, coba aja lakukan. Dan akhirnya orang itu tidak datang kembali. Beberapa bulan kemudian saya ketemu dengan yang bersangkutan, ya saya tetap menyapa dengan baik, tuh, ya saya kasihan juga. Bahkan sebetulnya gereja sempat menolong mereka, saudara. Kali ini sang bapak ini mengalami bukan saja situasi ekonomi, terjepit, ditindas, bahkan mengalami stroke. Kasihan, saudara. Kalah terhadap masalah. Dan ini yang coba sampaikan oleh penulis kitab Hakim buat Anda dan saya. Ini terjadi, diulang terus-menerus selama 350 tahun. Saya lupa ada berapa generasi dalam 350 tahun. Bahwa dosa selalu akan membawa Anda dan saya kepada kekalahan dan penindasan di dalam kehidupan ini. Yang selanjutnya, mari kita lihat. Pada Hakim-Hakim 6, jadi kita konsentrasi saja pada hakim yang bernama Gideon, ya. Tadi kita sudah sebut beberapa hakim, tapi kita konsentrasi pada hakim yang namanya Gideon. Hakim 6 ayat 7. Ketika orang Israel ini ditindas oleh Midian selama sekian tahun lamanya, menjadi sangat melarat, akhirnya, saudara, ayat 7 dikatakan ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, Israel ingat kembali kepada Tuhan yang pernah melepaskan nenek moyangnya dari perbudakan di Mesir, yang pernah menyelamatkan nenek moyangnya dari kejaran orang Mesir, yang pernah memberi makan nenek moyangnya selama 40 tahun dengan roti dari surga dan segala macam. Mereka ingat, iya, kita punya Tuhan yang dulu luar biasa itu, yang kita tinggalkan dan kita tidak sembah lagi. Dan mereka kembali berseru kepada Tuhan. Mereka berteriak minta tolong. Saudara, ketika mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan, ditolong enggak? Oh tidak, saudara. Mari kita lihat ya ayat selanjutnya. Ayat 8-10. Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, ini nabi diutus. Lalu nabi itu menyampaikan pesan Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Tuhan tidak menolong. Hal pertama yang Tuhan lakukan itu apa? Tuhan memberitahu kesalahan Israel. Tuhan mau bilang begini, kamu sadar apa yang kamu alami hari ini, itu sebetulnya karena apa? Karena engkau menyembah Allah lain. Itu yang membuatmu kalah dan ditindas. Jadi Tuhan tidak, hal pertama yang Tuhan buat adalah Tuhan membeberkan kesalahan atau dosa yang dibuat oleh orang Israel. Nih, ini adalah sumber masalahmu. Saudara, kenapa Tuhan buat begini? Allah kita itu Allah yang bijaksana. Dia tidak terburu-buru dalam menolong seseorang. Tapi dia mau orang itu sadar, sumber masalahmu itu sebenarnya ada di mana. Dan Tuhan mau sampaikan itu kepada orang Israel. Supaya Israel itu sadar dulu. Oh, saya ini salah di sini. Waktu Israel sadar, maka kesadaran itu akan menuntun Israel kepada pertobatan. Saudara ngerti ya? Oleh karenanya mungkin saudara punya seorang sahabat, mungkin saudara punya anggota keluarga yang hari ini sedang ditindas, sedang kalah oleh masalah. Dan itu terjadi karena dosa yang dia hidupi. Saudara, sebetulnya saya menyarankan saudara jangan berdoa, Tuhan tolong ini. Mungkin itu suamimu, mungkin itu anakmu, itu mungkin papamu atau kakekmu, siapalah. Mungkin itu sahabatmu, percuma saudara. Tapi yang saudara harus doakan itu apa? Tuhan, beri dia kesadaran. Beri dia mengerti
akan dosanya. Tahukah saudara apa yang akan terjadi ketika seseorang dalam kondisi seperti itu lalu langsung ditolong tanpa disadarkan akan dosanya? Oh saudara, dia akan semakin dalam hidup dalam dosa. Karena dia anggap dosa tidak menghasilkan kehancuran dalam hidup saya. Aman-aman saja tuh. Toh Tuhan tetap tolong saya. Oh no saudaraku ya. Perhatikan saudaraku. Lebih baik engkau doakan Tuhan. Kalau itu anakmu, Tuhan jamah hatinya. Beri dia mengerti bahwa dia hidup di dalam dosa. Beri dia mengerti. Itu adalah langkah yang pertama, saudara. Coba kita lihat langkah berikutnya. Di pasal yang sama, ayat 25 dan 26. Sebelum membaca ini, saudara, saya ingat satu kali ada seorang pemuda, kira-kira usianya 25 tahun. Diantar ke sini, saudara. Dan dia minta nasihat karena dia dalam kondisi terjepit dan bingung, saudara. Dikejar-kejar orang. Dan waktu konseling, saya tanya, kita korek lebih dalam, dan akhirnya ditemukanlah sumber masalah. Dosa yang membuat dia kalah, yang membuat dia tertindas. Lalu saya bilang, ini loh sumber masalahnya di sini. Tapi dia bilang begini, Pak, sudahlah Pak, jangan bicara itu. Sekarang ini jalan keluarnya apa buat masalah saya? Yang penting itu Pak, itu urusan nanti. Saya ini dikejar-kejar orang sekarang Pak. Yang penting sekarang ini jalan keluarnya apa? Ya saya bilang, ya ini harus dibereskan dulu. Dan saya tahu bahwa pemuda ini belum mau mengerti akan solusi dari Tuhan ini. Dan saya bilang begini deh, saya juga nggak mau mempersulit Anda ya, buang-buang waktu. Kalau memang Anda setuju dengan nasihat saya, besok datang kembali aja. Coba renungkan dulu di rumah, timbang baik-baik, doakan silakan, besok datang kembali. Dan saya tahu pasti, dia tidak akan datang. Dan besoknya dia betul-betul tidak datang. Sampai hari ini dia tidak berjumpa. Saya yakin satu hal, kalau pemuda itu tidak selesaikan sumber masalahnya, sampai hari ini masalahnya tidak akan selesai. Sudah mengerti? Ya, ini dialami oleh orang Israel berulang kali. Nah, kita lihat bagaimana ayat 25 dan 26. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, kepada siapa? Kepada Gideon. Ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan. Yang kedua, berumur 7 tahun, runtuhkanlah mesbah Baal. Perhatikan apa yang diperintahkan Tuhan. Runtuhkan mesbah Baal, kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Saudara, ayah Gideon itu sebetulnya seorang pemimpin di sukunya, ya, di baninya. Jadi dia katakanlah kepala desa di situ. Nah, dikatakan bahwa Gideon ini diperintahkan untuk meruntuhkan mesbah Baal kepunyaan ayahnya. Artinya saudara, ayahnya juga sudah menyembah Baal, betul ya? Ini sudah bergenerasi artinya. Jadi sebuah dosa yang dihidupi sudah cukup lama. Ayat 26, kemudian dirikanlah mesbah bagi Tuhan Allahmu. Jadi setelah orang itu sadar akan sumber masalahnya, bahwa dosalah yang membuat dia kalah dan tertindas. Terus langkah kedua yang Tuhan berikan kepada Gideon adalah lakukan pertobatan. Runtuhkan mesbah Baal punya ayahmu yang sudah disembah oleh seluruh penduduk desa ini, termasuk olehmu. Runtuhkan, hancurkan, dan sekarang bangun penyembahan bagi Allah yang benar. Ini tindakan pertobatan, saudaraku. Dan pertobatan inilah yang akhirnya melepaskan Israel dari penindasan Midian. Perhatikan saudaraku, pertobatan itu membawa Anda dan saya kepada pemulihan. Jadi saya boleh bilang begini, pertobatan adalah pintu dari pemulihan.
Tanpa melalui pertobatan, pemulihan tidak mungkin terjadi. Jadi kalau ada seorang hamba Tuhan yang berkata, pokoknya kalau kamu saya doakan, masalahmu pasti selesai. Oh, tidak semudah itu, saudaraku. Alkitab mencatat bagaimanapun sebelum mencapai pemulihan harus terjadi pertobatan. Apa yang terjadi setelah bangsa yang mengangkat Gideon sebagai hakim ini bertobat? Ya. 135.000 tentara Midian dikalahkan hanya oleh 300 orang Israel. Wow, spektakuler, saudaraku. 135.000. Dan apa akibatnya bagi bangsa Israel? Coba kita lihat di Hakim-Hakim pasal 8 ayat ke-28. Kita ini ibadah tatap muka sebetulnya dibatasi hanya 30 menit. Jadi saya nggak bisa bicara terlalu panjang ya. Ayat 28 bunyinya demikian. Demikianlah orang Midian tunduk. Tadinya kan orang Israel tunduk kepada Midian. Tapi situasi ini dibalik oleh Tuhan. Orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Saudara, terjadi pemulihan. Mereka terlepas dari penindasan. Waduh, namanya orang kalau udah diikat ya, bertahun-tahun ditekan, ditindas, diperas demikian, lalu lepas rasanya gimana, saudara? Waduh, lega banget. Saya pernah mengalami ini, saudara. Karena masa muda saya ini dulu di dalam dosa. Dan itu membuat saya kalah dan kalah selalu menghadapi masalah. Akhirnya tertindas, diperbudak oleh dosa. Tapi waktu saya bertobat dan dibebaskan, itu rasanya plong. Damai, sejahtera. Mikirin hari depan tuh bisa, nggak ada takutnya, saudara. Bukan berarti saya sudah punya perusahaan, sudah punya uang banyak. Enggak. Baru dibebaskan tuh, rasanya udah plus gitu. Luar biasa. Dan hari-hari berikutnya dikatakan amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman siapa? Gideon. Artinya apa? Selama Gideon hidup, Israel aman. Tidak lagi diperbudak. Sayangnya, setelah Gideon mati, saudaraku. Mari kita lihat ayat 33. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Kembali lagi. Dan kalau saudara lihat di pasal 9, pasal 10, hal yang mengikuti juga terjadi lagi. Yaitu mereka kembali dikalahkan, ditindas, dan diperbudak oleh masalah. Kok nggak kapok-kapok ya, saudara ya? Haleluya. Sekali lagi, sekalipun kita hidup di luar dosa, kita tidak lagi hidup dalam dosa, kita tetap menghadapi masalah. Tapi bedanya apa? Kita menang, saudara. Kita menang. Ini saya kalau boleh kesaksian, Jimmy ya, saya tahu Jimmy sudah cukup lama. Saudara, saya tahu masa lalu dia seperti apa. Beliau ini penjudi, saudara. Pemain biliar. Pokoknya yang bau-bau judi dia suka lah begitu. Saudara boleh tanyakan, waktu dia hidup di dalam dosa itu, apa yang terjadi dalam hidupnya? Saudara, dia hidup sebagai orang yang kalah. Orang yang ditindas, diperbudak oleh masalah. Tapi ketika dia bertemu Tuhan, dan Tuhan memberitahu bahwa dia harus tinggalkan semuanya, dan dia taati, dia tinggalkan, dia bertobat. Situasi itu dirubah. Hari ini bukan dia tidak punya masalah, saudara. Semua kita dalam menghadapi masa COVID ini dapat masalah kan? Semua kena imbas, termasuk beliau. Tapi dia bisa lewati semua dengan baik.
Artinya dia bisa menang melalui masalah itu. Saya bisa banyak kasih kesaksian dari rekan-rekan kita yang ada di sini, saudara. Dan saya bersyukur Tuhan punya cara yang luar biasa. Sebetulnya apa yang saya sampaikan hari ini adalah intisari dari kitab Hakim-Hakim. Selama 21 pasal, saudara akan mendapati hal ini terulang terus. Saya simpulkan bahwa dosa adalah pintu menuju kekalahan dalam kehidupan. Perhatikan saudara, dosa adalah pintu menuju kekalahan dalam kehidupan. Tapi pertobatan adalah pintu menuju kemenangan dan pemulihan. Dan pesan saya yang terakhir, jangan kembali kepada dosa, saudara. Buat apa engkau serahkan dirimu untuk ditindas kembali? Nggak ada gunanya. Ya, cukup sekali saya ditindas, saya nggak mau lagi, kan begitu tuh seharusnya ya. Haleluya. Saudara, penulis kitab Hakim-Hakim ini memberikan sebuah pelajaran yang sangat bagus buat Anda dan saya. Sebetulnya ini hal yang dasar. Tapi anehnya saudaraku, sekalipun ini hal yang dasar, tapi saya seringkali masih melihat orang Kristen lakukan hal ini. Jatuh bangun terus di titik yang sama, saudara. Mestinya jangan, saudara. Tinggalkan dan hiduplah dalam kemenangan bersama Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, saudara. Saya mau tanya sebentar, ini kan di depan ini ada pembersih udara, lalu di belakang itu ada satu, di sampingnya Ibu Hongli. Itu suaranya berisik nggak? Mengganggu suara saya nggak? Nggak ya? Oke. Tadinya kita mau tambah satu lagi, tapi kebetulan waktu saya mau beli, stoknya habis, saudara. Ya, saya menganggap ini sangat membantu karena bukan hanya menyaring udara, tapi dia membunuh virus. Di dalamnya ada sistem pembunuh virus. Ya, saya pikir kalau ada satu lagi lebih aman lagi ya, karena tempat ini kan nggak ada jendela. Baik, kita menangkap satu hal yang luar biasa dari kehidupan catatan kitab Hakim, saudara. Saya undang para pemuji untuk bisa ke depan. Hari ini kita juga akan kita akan menerima perjamuan kudus, saudaraku. Mari kita siapkan hati, saudara. Juga buat jemaat yang ada di rumah, mari siapkan roti dan anggurmu. Firman telah disampaikan, dan saya percaya hati saudara sudah menangkap firman ini. Ketika firman ini dihidupi, itu akan membawa dampak besar buat Anda dan saya, sehingga kehidupan kita dirubah dan mendapatkan kemenangan. Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita untuk bersaat teduh sejenak, sehingga kita bisa mengambil langkah agar perjamuan ini kita terima dalam kondisi yang layak, dalam kondisi yang benar, yaitu dalam kondisi hati yang sudah bertobat. Bila engkau mendapati dirimu beberapa saat sebelum ini engkau hidup, engkau jatuh dalam dosa, mari datang kepada Tuhan. Saya berikan waktu buat Anda dan saya untuk mengakui dosa itu di hadapan Tuhan. Akui dosamu dan buatlah keputusan bahwa engkau mau meninggalkan dosa itu. Karena bila kita melakukan hal itu, kita akan menerima perjamuan kudus. Tidak secara seremonial saja, tapi kita menerima berkat yang dahsyat yang ada di dalam perjamuan ini. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kepada para pelayan Tuhan, boleh membagikan anggur dan roti. Takkan ku ragu Tuhan,
janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Tenang di dalam cara-Mu. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Mari angkat roti di atas kepalamu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam namanya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan, pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam namanya. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara. Dan ku tenang, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Firman yang mengubahkan kehidupan telah Kau sampaikan kepada kami. Korban Kristus telah kami rayakan dengan perjamuan kudus ini. Sungguh Engkau baik Tuhan. Mari jangan berhenti berkarya dalam hidup kami, sampai kami Kau dapati berbuah lebat dan setia kepadamu. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom semuanya, selamat siang. Saya melihat banyak wajah-wajah sukacita ya. Kita dapat mengikuti ibadah pertama tatap muka ini. Semoga kedepannya selalu dapat begini terus dengan seizinnya. Saya akan bacakan beberapa pengumuman. Bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka, harap mendaftar lebih dahulu melalui grup WA gereja. Bagi yang tidak hadir pada ibadah tatap muka, bisa mengikuti ibadah ini melalui YouTube sekitar jam 2 siang. Linknya dapat nanti diinfokan di grup WA gereja. Mari kita membangun mesbah doa setiap jam 8 malam seperti yang sudah diumumkan di grup WA. Ajak anggota keluarga kita untuk membangun hubungan lebih intim dengan Tuhan. Doa malam pada hari Rabu seperti biasa jam 7 malam, hadir 15 menit sebelumnya, dan bagi yang hadir tolong mendaftar dulu melalui grup WA. Sekarang saatnya kita masuk dalam doa persembahan. Kita satukan hati. Bapa, terima kasih untuk semua yang Bapa beri dalam hidup kami. Sekarang saatnya kami memberi dengan hati yang penuh sukacita ya Bapa. Kami tahu ini menyenangkan hati-Mu dan untuk memperbesar kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari para pelayan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Mari kita bangkit berdiri sama katakan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia ku melayani. Ku tetap setia, ku tetap setia ku melayani. Ku tetap setia, ku tetap setia ku melayani-Mu. Kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita tutup ibadah ini dengan doa. Haleluya. Terima kasih ya Bapa untuk semua yang Bapa beri dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu untuk gereja kami ini ya Bapa. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang membuka pikiran dan hati kami, menegur kami, dan kami tahu solusinya adalah mengikuti cara-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk damai sejahtera yang Bapa limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya malaikat-malaikat-Mu menjagai kami. Terima kasih untuk bimbingan-Mu melalui Roh Kudus yang menuntun, membimbing, menopang, menghibur, dan yang terutama menegur kami. Kami berdoa juga untuk Bapa kami, Bapak Gembala kami Pak Hari ya Bapak, hati Bapak, hati Gembala ada dalam diri beliau. Tambahkanlah kapasitasnya dalam menjangkau jiwa-jiwa. Berkati juga istri, anak-anak beliau. Kami juga berdoa untuk para pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dan juga jemaat yang turut beribadah bersama kami. Berkat-Mu yang terbaik ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami tetap menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Di lingkungan manapun, di sekolah, di studi anak-anak kami, di pekerjaan, di lingkungan manapun kami siap menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan.
Bapak, kami juga berdoa untuk Presiden kami Pak Jokowi, perlindungan-Mu sempurna atas beliau dan hikmat-Mu yang menuntun beliau dalam mengambil keputusan yang tepat dan benar. Ada penundukan diri dari para bawahan-bawahan beliau, dari gubernur, kepala daerah, menteri-menteri, sampai yang terbawa RT RW dalam mengaplikasikan kebijaksanaan yang beliau ambil. Ada hujan pertobatan untuk bangsa ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang. Kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan dan penghiburan Roh Kudus, memampukan Engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita semua yang sudah menerima semua hal itu, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ku tetap setia